Alhamdulillah pada siang ini telah Allah pertemukan kembali kita di Mushola Nurul Iman Setui, Kota Banda Aceh. Ya. Kota Banda Aceh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai pengajian kita ini dengan mengutip satu firman Allah yang terdapat dalam surat Qaf ayat 19. Surat Qaf ayat 19 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jaa'a sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Apa artinya dulu? Wa jaa'a sakratul maut bil haqq, kemudian datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Apa itu suratul maut, Bu? Mungkin sudah pernah saya ungkapkan di sini. Apa itu suratul maut? Detik-detik seseorang sudah begini. Apa itu? Sudah sekarat. Maka kan kita bilang kan, aduh sudah sekarat. Nah itu dari sakaratul maut. Asalnya dari sakaratul maut. Jadi kalau begitu apa pengertian sakaratul maut? Saat-saat terakhir, ya, seseorang apa? Mau berangkat kemana, Bu? Medan. Jadi sakaratul maut adalah detik-detik terakhir orang mau berangkat. Berangkat kemana? Ke alam barzah. Di wara'il barzah ila yaumil yub'atsun. Di depan mereka ada barzah hingga hari kebangkitan. Jadi alam barzah itu antara alam dunia dengan alam akhirat. Barzah itu hanya ini. Seseorang itu mengalami dua keadaan. Pertama, mendapat nikmat kubur, atau kedua, mendapat azab kubur. Kalau mendapat nikmat kubur, masya Allah, ya, Allah berikan pemandangan ke arah surga sejauh mata memandang. Luar biasa. Sehingga tidak lama kemudian datang yaumul hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan, yahsyurun nas yaumal qiyamah kufatan, ya, uratan, ghurlan. Manusia kemudian pada hari kebangkitan itu dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, nggak pakai selop Jepang, nggak pakai selop, nggak pakai sepatu, muratan dalam keadaan tidak berpakaian, wahulan tidak berkhitan. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yang buru ba'du ila ba'du. Ya Rasulullah, bukankah pada saat itu laki-laki dan perempuan berkumpul bersama-sama? Apakah tidak saling lirik-melirik? Dan itu. Faqal, Nabi mengatakan, al-amru asyaddu
min man yanbara ba'dun ila ba'din. Urusan saat itu begitu dahsyatnya, enggak sempat lihat-lihat. Enggak sempat kerling-kerling. Inna awalan nas, ya, sesungguhnya manusia pertama, ya, yalbasu, diberi pakaian, ya, itu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi manusia pertama yang diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Nanti semuanya akan diberikan pakaian. Al-Mai, ya, yalbasu fi thiyabihi allati yamutu alaihi. Mayat itu akan diberikan pakaian sesuai dengan pakaian saat dia meninggal. Nah, jadi pertama dikumpulkan dalam keadaan telanjang, terus kemudian diberi pakaian. Pakaian yang masing-masing itu pakaian ya, ketika di dunia pada saat meninggal dunia. Bagaimana dengan orang yang meninggal tidak berpakaian? Ya sebelumnya berarti sebelum tidak berpakaian. Paham ya? Kadang-kadang juga pakaiannya itu adalah kain kafan, tapi bukan berbentuk pocong. Bukan berbentuk pocong. Makanya Nabi mengatakan, "Idza kafana ahadukum akhahu falyusin kafanahu." Jika kalian mengkafankan saudara kalian, maka baguskanlah kain kafannya. Karena nanti itu akan menjadi baju dia. Akan menjadi baju. Nah, kalau nanti ada juga orang yang diberi pakaian, ya mungkin ya pakaian sebelum dia meninggal di gunung atau di hutan atau sebelum dimakan oleh tadi. Yang jelas pada awalnya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, kemudian diberi pakaian. Dan manusia pertama yang diberi pakaian adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah inilah keadaannya. Jadi sakratul maut itu apa tadi? Detik-detik terakhir manusia akan berangkat menuju Allah. Dan dalam ayat ini surat Qaf ayat 19 Allah berfirman tadi, wa jaa asraqatul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian datanglah asraqatul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Pertanyaannya, ternyata ada sebagian orang yang ingin lari dari sakratul maut. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Bisa lari. Tapi ada yang ingin lari. Wajah asrakatul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Itu artinya ada sebagian manusia yang ingin lari dari kematian. Cuman masalahnya mau lari kemana? Lari kemana? Sampai Allah berfirman, ainama takunu yutrikul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Ainama takunu, kemana saja kamu pergi, yutrikul maut, maut tetap akan datang. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang sangat kokoh. Kita tutup pintu rapat-rapat supaya apa? Malaikat maut enggak masuk. Dia masuk lewat lubang kunci. Gimana?
tutup lubang kunci, masuk lewat udara, tutup udara, mati. Kenapa mati? Nggak bisa bernafas. Kalau begitu, kalau kita nggak bisa lari, janganlah lari. Kalau jangan lari berarti hadapi. Kalau nggak bisa lari, hadapi. Berani nggak? Gimana nggak mau berani? Berani nggak berani harus ada. Nah, pertanyaannya, kenapa ada sebagian manusia yang ingin lari? Kenapa nggak berani menghadapi? Kenapa begitu? Jalan. Mau lari kemana? Jalan aja nggak bisa. Coba perhatikan hadis ini dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ahmad dan lain. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah, ya, yushikul umam antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'adiha. Ya. Kelak kalian, katanya, pada suatu masa kalian akan dikepang apa dikepung? Kalau dikepang, ya, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila tas'adiha. Kata Nabi, kalian suatu masa akan dikepung. Apa maksud dikepung? Dikerubungi oleh musuh-musuh kalian, seperti mereka berebut makanan di meja makan, ditampar. Ibu-ibu pernah lihat orang musenah-senah cok? Biasanya pada bulan Nabi itu kadang-kadang mutenah-tenah cok, mau berebut-rebut. Jadi kata Nabi, kelak suatu saat kalian akan dikerubungi, dikepung oleh musuh-musuh kalian seperti mereka berebut makanan. Berarti umat Islam saat itu seperti makanan. Ada yang jadi sate, ada yang jadi pepes, ada yang jadi kuah pihu. Pokoknya direbut. Terkaget para sahabat. Faqal qail, kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, min kelatin nahnu yaumaidin?" Kenapa ya Rasulullah? Apakah pada masa itu kami jumlahnya sedikit? Apa kata Nabi? Faqal, Nabi mengatakan, bal antum yaumaidin katsirun. Bukan. Kalian pada masa itu bukan jumlahnya sedikit. Justru kalian pada masa itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Tapi kok bisa kepung? Bal antum yauma idzin katsirun, kata Nabi. Tidak, kalian justru pada masa itu jumlahnya banyak, mayoritas. Tapi kata Nabi, walakinnakum rusa'un ka rusa'is sayyi. Tapi kalian banyak seperti buih di lautan. Kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduikum al-mahabata minkum.
Allah cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Allah cabut rasa gentar musuh-musuh kalian dari hati musuh-musuh kalian, rasa gentar kepada kalian. Enggak takut lagi kepada umat Islam, enggak takut lagi. Kenapa? Allah telah mencabut apa? Cabut rumput. Ketakutan dari dada, dari hati musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala ya'rifannallahu min sudurikum alwahana, dan Allah bangkitkan di dalam hatimu satu penyakit namanya wahan. Penyakit wahan. Makin terkejut sahabat ini. Ya Rasulullah, wa mal wahanu. Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Faqal, apa jawaban Nabi? Apa itu penyakit wahan? Faqal, Nabi mengatakan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu dia. Apa itu penyakit wahan? Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Akibat takut mati, maka lari dari mati. Kayak ayat tadi. Kenapa lari dari mati? Karena takut mati. Kenapa takut mati? Karena terlalu cinta dunia. Makanya jangan terlalu cinta dunia ini. Nanti kalau terlalu cinta pada dunia ini, banyak dosa, Bu. Akibat banyak dosa, takut mati. Itu aja masalahnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukanlah kesenangan dunia ini, bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Boleh enggak cinta dunia? Boleh. Yang enggak boleh? Terlalu. Enggak boleh. Cinta dunia silakan. Siapa pula yang enggak cinta mobil apa? Mobil bagus, rumah bagus. Apalagi harta banyak. Tapi jangan terlalu, karena kalau terlalu kita kadang-kadang memaksakan diri. Akhirnya karena memaksakan diri kita mengambil yang bukan hak kita. Temok lagi ube menyuruh anak kaya ini. Nah ini rupanya yang membuat lari dari mati karena terlalu cinta. Cintailah dunia ini sekedarnya saja. Apa maksudnya sekedarnya saja? Kalau memang belum bisa beli mobil bagus, ya untuk sementara naiklah mobil peluk sabun. Apa mobil peluk sabun? Yang penting bisa jalan, tidak hujan. Yang penting bisa jalan, di tengah jalan dorong. Jangan memaksakan. Kalau udah memaksakan diri pasti nanti berbuat dosa. Siapapun tuh kalau memaksakan diri pasti berbuat dosa. Kalau dalam masalah cinta dunia. Apapun kalau memaksakan diri kita terjebak pada dosa. Apa contohnya? Ibu-ibu kepingin sate, minta sama suami, bang, sate dong bang, ada uang. Memaksakan diri, apa abang ni? Terus nggak ada uang. Apa jawabannya? Akhirnya ujung-ujungnya kita berkelahi dengan dosa nggak? Dosa. Jangan maksakan. Bang, beli sate nggak ada uang. Ya udah nggak ada uang. Ya hari ada uang. Jangan memaksakan diri. Rezeki itu nggak akan tertukar. Allah sudah bagi.
ketika terjadi proses penciptaan manusia, ketika seorang anak bayi itu sudah berumur 4 bulan, sudah dalam 40 hari sudah berbentuk daging, fayursalu alaihi al-malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Setelah berumur tadi berapa? 4 bulan ditiupkan ruh, makanya setelah 4 bulan sudah mulai dia main bola. Dia main bola. Kemudian kenapa? Karena sudah 4 bulan ditiupkan ruh. Kemudian dicatat 4 hal. Takdir dicatat 4 hal takdir. Apa saja? Bikat bi rizqihi. Pertama dicatat rezekinya, enggak akan tertukar. Kalau memang milik kita, enggak akan tertukar. Yang kedua, wa ajali, matinya. Kapan mati, bagaimana mati, itu sudah Allah tentukan. Enggak bisa kita minta, ya Allah matikanlah hambamu ini di mana? Di Ka'bah. Capek pergi haji sampai 100 kali enggak mati-mati. Karena apa? Bukan di situ tempat matinya, sudah Allah tentukan di tempat lain. Jadi pertama apa ditetapkan tadi? Rezekinya enggak akan tertukar. Yang kedua apa? Yang kedua apa tidak? Ajal matinya. Bagaimana mati, di mana mati? Apakah mati sakit, tabrak lagi-lagi, apa lagi? Macam bunuh diri, macam-macam. Pokoknya bagaimana mati sudah ditentukan. Yang ketiga apa? Wa amali, amalnya. Jadi orang saleh enggak dia, jadi orang jahat enggak dia. Apa pekerjaannya, sudah Allah tentukan. Kemudian terakhir, syaqiyun atau sa'idun, bahagia atau sengsara, itu sudah Allah tentukan. Ini namanya takdir kauniyah. Cuman takdir kauniyah itu rahasia Allah, Allah enggak kasih tahu. Kalau dikasih tahu enggak ada selera lagi hidup kita ini. Coba kalau Allah kasih bocoran. Ibu-ibu, siapa namanya? Bu Wati, ada Bu Wati. Kalau saya Bu Wati, Bu Eli. Ibu A, wahai Ibu A, umur Ibu A 50 tahun. Rezeki apa misalnya? Kita enggak garang lagi. Garang enggak? Kalau kita tahu kapan mati kita garang lagi. Tapi sengaja Allah sembunyikan. Makanya takdir kauniyah itu di sisi Allah enggak ada yang tahu. Yang berlaku bagi kita adalah takdir syar'iyah. Apa itu takdir syar'iyah? Syar'iyah itu artinya kita bisa merubah nasib kita sendiri. Itu takdir syar'iyah. Artinya apa? Allah telah mensyariatkan kita kalau mau kaya harus berusaha, kalau mau panjang umur harus berobat. Itu syariat Allah. Apa dalilnya? Di antaranya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Itu takdir syar'iyah. Artinya apa? Kalau kita ingin makan makan kuah peliu, harus berusaha. Bagaimana berusahanya? Masak atau beli? Napeng nak orang. Enggak mungkin tiba-tiba pluk muncul kuah peliu di hadapan kita, enggak mungkin. Harus berusaha. Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatada wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah tapi jangan berobat secara haram. Kenapa kita perlu berobat?
supaya panjang umur. Berarti umur itu bisa dirubah dengan takdir syar'iyah. Sekarang saya tanya sama ibu. Kita sakit. Berat sakit kita. Enggak berobat. Panjang atau pendek umur kita? Pendek. Kenapa pendek? Enggak ada obat. Tapi kita berobat. Mati-matian berobat. Untuk apa? Untuk apa kita berobat, Bu? Untuk sembuh. Kalau sembuh pendek umur atau panjang umur? Tapi takdir syar'iyah itu perlu sebagai dasar kita. Artinya kalau kita sudah berusaha, ternyata dapatnya juga setumpuk, kita serahkan ke takdir kauniyah. Ternyata memang rezeki saya satu tumpuk. Jangan kita paksakan dua tumpuk. Kalau kita paksakan dua tumpuk, akhirnya takut maka rezeki kita satu tumpuk, kita paksakan satu tumpuk setengah. Akhirnya cakwi kena, cakwi gede, bungkong kena, bungkong gede. Akhirnya takut apa? Takut apa, Bu? Takut mati. Kenapa takut mati? Bak cakwi kena bungkong apa? Sebenarnya itu saja masalahnya. Jangan kita memaksakan diri. Kalau memang jatah kita 1 kilo, ya nikmati 1 kilo. Jangan kita nikmati 1,5 kilo. Kalau kita memahami ini nggak stres kita, Bu. Ini kadang-kadang kita stres. Kita meloncat takdir, memaksakan diri, ya, sehingga kita lupa dengan apa yang kita miliki. Inilah yang membuat kita nggak bahagia. Makanya Nabi memberikan motivasi supaya kita bahagia. Apa kata Nabi? Unduru man wa asfala minkum wala tanduru man wa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Kalau kita melihat orang yang di bawah, kita selalu enak hidup ini, bersyukur. Kalau lihat ke atas, sakit leher. Ketika kita makan telur ayam, orang makan daging ayam, nggak akan pernah nikmat. Alah mio, orang lain brio. Tapi coba kita lihat ke bawah, nikmat sekali makan telur ayam. Kenapa? Karena ada orang nggak makan. Dia tahu saya enak telur ayam dari daging ayam. Jadi inilah ternyata kenapa ada orang yang ingin lari dari kematian karena kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyah